Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, sama seperti edisi yang sebelumnya, tujuan daripada kupasan hari ini, ulasan hari ini atau diskusi hari ini ialah menolong Anda sekalian untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Saya secara pribadi senang sekali apabila saya masih bisa mengunjungi sahabat dimanapun berada. Salam saya secara pribadi, kiranya radio ini akan terus memberikan pertolongan kepada kita, memberikan tips-tips dan nasihat-nasihat yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan edisi kali ini, kita akan membahas mengenai jangan pernah meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Karena apa? Waktu saudara meninggalkan rumah dalam keadaan marah, ekspresi marah, emosi marah itu bisa mendatangkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan saudara. Saya masih punya pengalaman waktu saya berada di Kota Malang. Waktu itu saya ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah tinggi teologi. Setiap hari saya harus mengantar anak saya ke sekolah. Tapi satu kali, saudaraku, saya ada argumen dengan istri yang membuat kami semua bertengkar. Dan dalam keadaan marah, saya meninggalkan rumah dengan mengemudikan mobil saya. Apa yang terjadi? Pada waktu saya keluar dalam keadaan marah, konsentrasi saya tidak kepada jalan yang sedang saya lalui. Konsentrasi saya masih kepada kata-kata kemarahan yang saya dengar dan kata-kata kemarahan yang saya katakan kepada istri saya. Akibatnya apa yang terjadi? Pada waktu saya keluar dari pintu gerbang dan di jalan raya itu saya tidak menyaksikan atau saya tidak bisa melihat bahwa ada pengemudi motor yang sedang melaju dengan kencang yang akhirnya menabrak mobil saya. Mengapa? Itu terjadi karena saya mengemudikan mobil keluar dari rumah dalam keadaan marah. Mungkin saudara punya pengalaman pribadi. Dalam keadaan marah saudara meninggalkan rumah sehingga akhirnya orang menyaksikan bagaimana saudara sedang bermuka merah, berwajah yang tegang. Saudara keluar dari rumah dengan barangkali emosi yang belum tertahankan sehingga orang mendapatkan kesan, "Hei, ngapain kamu? Kenapa kamu? Ada apa sebenarnya dengan kamu?" Nah, alangkah indahnya kalau kita mau pergi, kalau kita mau meninggalkan rumah, redakan dulu kemarahan kita. Sebuah buku mengajarkan kepada kita 10 langkah untuk membawa kembali kebaikan ke dalam keseimbangan, khususnya pada waktu kita sedang marah. Yang pertama, ambillah nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan-lahan. Kalau saudara sedang marah, tolong ambil nafas dalam-dalam. Karena apa? Biasanya orang marah itu nafasnya lebih cepat, ritme jantungnya, detaknya lebih cepat. Oleh karena itu, dikatakan di dalam Alkitab, orang yang lemah lembut, orang yang tahan marah itu adalah orang yang nafasnya panjang. Itu sebabnya kalau sedang marah, belajarlah ambil nafas panjang. Yang kedua, hitunglah sampai 10 dengan perlahan. Ini akan menenangkan Anda, sehingga Anda tidak akan menyerah pada dorongan untuk berteriak atau mencecar dengan kritikan-kritikan negatif tentang kesalahan istri atau anak Anda. Jadi kalau saudara mau marah, hitung aja. 1, 2, 3. Lama-lama tidak jadi marah. Itu sebabnya hitunglah 1 sampai 10. Nasihat yang berikutnya ialah bersikaplah spesifik. Hadapilah masa sekarang pada saat mendiskusikan masalah. Hindarilah pernyataan, engkau selalu, engkau memang tidak pernah. Lupakan 2 kalimat itu. Waktu marah, jadilah lebih spesifik. Jangan melakukan apa yang disebut generalisasi. Engkau selalu, engkau tidak pernah. Itu tidak akan pernah menyelesaikan. Itu justru akan menyakitkan pasanganmu. Yang keempat, mintalah anak Anda untuk mengucapkan kembali di hadapan Anda peraturan yang telah dilanggarnya. Jika itu bukan peraturan yang sudah Anda tetapkan, tetapkanlah standar dan konsekuensinya jika peraturan tersebut dilanggar. Sehingga lain kali anak Anda atau istri Anda akan membuat pilihan yang lebih baik. Yang kelima, izinkan dia bercerita menurut versinya sendiri dan dengarkanlah tanpa menyela. Jadi kalau istri atau anak sedang memberikan penjelasan, memberikan keterangan sesuai dengan versinya, jangan melakukan interupsi, jangan menyela, izinkan sampai selesai. Mungkin dengan
mendengarkan sampai selesai, kita mendapatkan gambaran yang jelas, gambaran yang utuh dari alasan dan cerita itu tadi, sehingga kita tidak jadi marah. Yang keenam, tunjukkan dengan garis besar apa yang harus dilakukannya untuk membuat keadaan lebih baik. Atau jelaskanlah konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Berpusatlah pada bagaimana ia bisa memperbaiki apa yang sudah dilanggarnya, menggantikan apa yang sudah dipakainya, atau menyelesaikan tugas yang dilupakannya. Nomor 7, bertanyalah kepada anak Anda atau istri Anda apa yang akan ia lakukan jika ia menghadapi tantangan lagi. Ini yang penting, dengarkanlah. Belajarlah mendengarkan. Mungkin dengan mendengarkan anak-anak Anda, mendengarkan istri Anda, mendengarkan alasan-alasan mereka, maka kita akan mendapatkan sebuah pengertian dan pemahaman yang lebih lengkap. Sehingga kita tidak perlu harus memahami dengan setengah-setengah yang akhirnya ada salah paham, salah mengerti, miscommunication yang membuat kita terlanjur malah lebih dahulu tanpa kita memahami yang sesungguhnya. Betapa sering kita mengalami hal seperti itu. Kita marah bukan karena ada satu kesalahan. Kita marah karena kita tidak mendengarkan dengan baik, sehingga ada misunderstanding. Yang kesembilan, ingatlah dia bahwa tindakannya yang membuat Anda tertekan, bukan dia sebagai pribadi. Cintailah pribadinya dan bencilah pelanggaran atau kelakuannya. Bedakan antara perbuatan dan kepribadian. Individu yang saudara cintai, yaitu anak-anak saudara atau istri saudara, adalah tetap individu yang utuh. Pada waktu ia melakukan kesalahan, individu yang melakukan kesalahan tetap menjadi bagian dari kehidupan saudara yang harus saudara tolong untuk memperbaiki kelakuannya. Dan yang terakhir, dan yang paling penting, peluklah dia atau mintalah dia memeluk Anda setelah semuanya selesai. Hal ini akan memberikan kekuatan emosi kepada anak-anak. Mereka akan merasakan bahwa walaupun Anda tidak menyukai perbuatan mereka, mereka masih mencintai dan memiliki kemampuan apapun yang terjadi. Kaum ayah, kaum bapak, atau kaum ibu, atau siapapun saudara, dan dimanapun saudara berada. Pada waktu kita sedang marah, kita harus berusaha untuk belajar kalau bisa segera menyelesaikan kemarahan. Apalagi firman Allah mengajarkan kepada kita, janganlah kita menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam. Yang paling menarik ialah kalau kita meninggalkan rumah, jangan sekali-sekali kita meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Karena apa? Ada pihak ketiga yang akan membuat saudara tambah marah. Siapakah dia? Yaitu itu yang namanya iblis, setan, demit, dan jin, dan apapun juga yang namanya kuasa jahat. Dia bisa saja mengompori saudara, mengipas-ngipasi saudara, sehingga sesuatu yang sebetulnya kecil saja yang membuat saudara marah tiba-tiba jadi besar. Oleh karena itu, jangan izinkan dirimu keluar rumah dalam keadaan marah. Dan nasihat-nasihat tadi menolong kita untuk menjadi seorang ayah atau seorang ibu atau seorang pribadi yang bisa mengatasi kemarahan dengan baik. Saudara pendengar, bagi saudara-saudara yang memang cenderung temperamennya gampang marah, kita harus belajar dari Alkitab bahwa salah satu sikap yang harus kita kembangkan dalam hidup ini ialah tidak mudah marah. Karena orang yang mudah marah, ia akan menimbulkan pertengkaran di mana-mana. Orang yang mudah marah, dia akan menghancurkan persahabatan di mana-mana. Dan orang yang mudah marah, dia sendiri akan mengalami kesulitan dengan kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, cara yang paling baik dalam kehidupan ini ialah setiap hari belajar untuk memperbaiki kehidupan kita. Khususnya di bidang ini, sikap kita pada waktu kita marah. Kalau ada di antara sahabat yang memang mengatakan, ya ini sudah pembawaan saya Pak, saya memang dari suku ini atau suku itu, saya memang dari pulau ini atau dari provinsi ini sudah memang latar belakang kami semua memang seperti ini. Jangan berlindung di balik suku atau pulau atau budaya, karena Alkitab mengatakan supaya kita tidak mudah marah. Oleh karena itu kita harus belajar untuk mengatasinya, dan yang bisa menolong kita ialah firman Tuhan. Kasih itu lemah lembut, murah hati, sabar, tidak cemburu, tidak mencari kepentingan di atas ketidakadilan atau tidak mementingkan diri sendiri. Dan kalau kita terus bisa mempelajari karakter-karakter Kristiani, karakter Kristus dalam kehidupan kita, maka lambat atau cepat kita bisa mengubah karakter kita atau sikap hidup kita yang mudah marah.
Mungkin saudara mengatakan, Pak Pendeta, aduh saya susah sekali untuk melakukan itu. Saya memang seperti ini. Jangan cepat putus asa. Karena Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Kalau saudara adalah orangnya, mari kita berdoa sekarang bersama dengan saya. Berdoa agar Tuhan bisa memberikan kekuatan kepadamu untuk tidak marah. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur. Karena hari ini kami mendapatkan pelajaran yang sangat praktis dan penting dalam kehidupan Kristiani, yaitu pelajaran untuk tidak keluar rumah dalam keadaan marah. Karena itu akan bisa mengganggu kinerja, itu akan mengganggu hubungan rumah tangga, mengganggu hubungan dengan sahabat, dan mengganggu hal-hal yang lainnya. Kalau ada di antara sahabat kami yang sementara mendengarkan ini, mengakui bahwa ada kelemahan, dirinya mudah marah, dan menyadari bahwa itu tidak benar, dan mau bertobat, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada hamba-hambamu ini, di dalam nama Yesus. Berikan kemampuan mereka untuk memperbaiki diri, berikan kemampuan kepada mereka untuk bertobat. Dan Tuhan akan mengubahkan yang lama akan digantikan dengan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudaraku, apa yang baru kita dengar adalah sesuatu yang sangat praktis. Kita semua, apakah saudara menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi guru, menjadi pemimpin, menjadi bos, menjadi staf, menjadi karyawan, kita semua waktu keluar rumah janganlah kita marah. Usahakan kita keluar rumah dengan hati yang bahagia, karena kebahagiaan itu menular. Waktu kita keluar rumah dengan senyum dan kebahagiaan, orang-orang yang berjumpa dengan kita juga akan terpengaruh oleh senyum dan kebahagiaan kita. Sebaliknya, kalau kita keluar rumah dengan dalam keadaan marah, mungkin akhirnya saudara bisa marah dengan tukang parkir di jalan, marah dengan polisi lalu lintas di jalan, marah dengan bos saudara yang ada di kantor, marah dengan teman saudara yang ada di kantor saudara, dan akhirnya hari itu menjadi hari yang dipenuhi dengan kemarahan. Hindarkanlah itu dengan cara keluar rumah dengan bahagia. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.